Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik Citibank hengkang memencuan atau introspeksi perbankan nasional. Kita akan berbincang masih berbincang maksud kami dengan Bapak Dodi Arifianto, ekonom perbankan BINUS University. Pak Dodi, kita lanjutkan kembali Pak. Silakan. Ya, Pak Dodi, dengan keluarnya Citibank dari bisnis consumer banking, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan nasib nasabah? Mungkin dari sisi profesionalitas, Citibank sebagai perbankan internasional sudah tidak kita ragukan lagi, tapi tetap saja para nasabah juga cukup was-was dalam hal ini. Secara aturan seperti apa sebenarnya, Pak Dodi? Ya, pertama mungkin saya luruskan, sebenarnya Citibank bukan keluar dari Indonesia ya. Citibank ada masih di Indonesia, cuma tidak lagi berbisnis consumer banking. Jadi jangan ngarapin punya kartu kredit Citibank gitu ya, atau membuka atas nama pribadi ya, atas nama rumah pribadi individu ya, tabungan, deposito seperti itu ya. Jadi consumer banking dia keluar, ya tidak meneruskan, tapi tetap hadir di Indonesia Citibank-nya. Ya, jadi mereka menekuni bisnis yang lain yang mereka sebut institutional banking ya, seperti itu. Jadi itu satu perlu diluruskan karena beda, karena entitasnya masih ada. Iya. Ya, kalau pergi itu sulit emang ya. Tapi selama ini kita istilahnya, kalaupun pergi, maksudnya Indonesia itu sesuatu dinamika yang wajar ya. Yang namanya bisnis kan come and go ya. Kalau bisa survive ya tentu kita akan tinggal di sini, kita akan kembangkan. Kalau enggak ya kenapa dipertahankan, kan seperti itu. Itu kan bisnis lumrah aja ya. Logika bisnis yang lumrah dan itu apa adanya seperti itu. Dan Indonesia bukan baru pertama kali memang Citibank ini besar ya. Seperti itu mendrop consumer bankingnya. Tapi kan kita pernah sebelumnya seperti Royal Bank of Scotland. Itu bank besar juga, kan pergi juga dari Indonesia, itu benar-benar pergi ya. Rabu ya, seperti itu. Jadi kita nggak lihat ada isu ya. Jadi gini, bank itu adalah bisnis yang nyawanya adalah kepercayaan. Jadi mereka benar-benar mati-matian ya, istilahnya kalau memang harus full dari suatu negara ya, atau bisnis dari suatu negara, mereka akan berupaya mati-matian untuk menjaga nama baiknya. Itu segala-galanya itu bagi mereka. Jadi tentang itu saya yakin pada saat ini beliau-beliau yang berada di Citibank pasti sudah menyiapkan what if, itu sudah punya Q&A atau tata cara prosedur itu pasti sudah disosialisasikan. Mungkin setiap nasabah sudah dikirimin email atau bagaimana. Yang istilahnya jangan khawatir, terus apa yang harus dilakukan? Itu pasti dua protokol itu, dua panduan itu pasti sudah dikirimkan kepada mereka-mereka. Nanti kalau masih mau niat terus, kan salah satu pusatnya kan ada dekat di sini, di Singapura. Ya kan? Ya silakan. Tentu ini kan tadi sudah dicatatkan wealth management ya. Jadi di situ mereka mungkin harus berhadapan dengan standar lebih tinggi seperti itu. Yang di sini mungkin cenderung mass ya, affluent mass. Sana benar-benar mungkin ya. Wealth atau ke high net worth seperti itu ya, mereka tetap mengikuti kalau memang masih mau. Tapi kalau enggak, tentu bagaimana cara istilahnya exitnya itu tentu akan ditata dengan rapi, apalagi untuk bank yang sudah sekelasnya seperti Citibank ini, mereka benar-benar jaga itu jangan sampai ada riak-riak ya seperti itu, apalagi gelombang ya seperti itu. Saya yakin. Baik, akan mengikuti aturan yang berlaku dan kondisi ini tidak akan membingungkan bagi para nasabahnya begitu Pak Dodi? Iya. Baik, Pak Dodi, di luar dari kebijakan Citibank untuk keluar dari consumer banking Citi di Indonesia dan beberapa negara lainnya di dunia, bagaimana Anda melihat kondisi dari perbankan Pak secara keseluruhan pasca pandemi? Dan pandemi juga masih berlanjut sampai saat ini. Apakah pemulihan sudah terlihat, Pak Dodi? Ya, kalau kita melihat ya, bank terpukul oleh pandemi. Ya, kita melihat bagaimana kinerja kredit kan drop sekali dari tahun 2019 double digit ya, sekitar pertumbuhan kreditnya sekitar hampir 7% ya, menjadi negatif tahun 2020. Tapi kita ngelihat ya, mungkin di 2021 ini sudah mengarah titik nol, jadi mungkin kita mengharapkan di kuartal 1 ini bisa positif. Seperti itu, datanya kan masih belum keluar. Ya,
Dan dengan prospek ekonomi yang diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai mungkin 5% ya. Tapi itu semua tergantung nanti vaksinasi. Seperti itu saya rasa bank sebagaimana dengan bisnis lain ini bisa menjadi momentum pemulihan ya, seperti itu. Jadi momen tahun 2020 ini adalah momen pemulihan bagi kondisi bank ya. Memang ada beberapa yang perlu, istilahnya kita perlu menjadi perhatian regulator ya. Mengingat pada tahun 2020 itu kan OJK mengeluarkan banyak kebijakan ya untuk relaksasi kredit. Jadi yang paling besar adalah relaksasi restru ya. Jadi bagi nasabah yang kena dampak COVID itu bisa mengajukan untuk restru ya. Akibatnya apa? Ya, kalau restru itu kan dilakukan oleh dengan mangkas bunga, mangkas pokok, mangkas denda, memperpanjang ya kredit seperti itu ya, atau baurannya ya. Kalau dalam tataran normal ya, dalam pengaturan normal mestinya itu nggak bisa dianggap sebagai kredit normal. Iya. Ya. Kredit restru itu masuk golongan kredit yang non-perform. Ya, tapi khusus untuk situasi extraordinary saat ini, dan kita perlu appreciate itu ya, karena ini emergency ya, situasinya nggak bisa situasi extraordinary sekali. Jadi itu bisa dianggap sebagai lancar, call 1, seperti itu. Jadi itu potensi ya. Jadi itu mencapai, kalau nggak salah, hampir 1/5 dari total kredit ya, besar 800 triliun ya. Itu yang perlu bagaimana nanti unwind transisi dari kondisi extraordinary sekarang ya, restrukturisasi yang sangat direlaksasi kepada normal itu harus dijagain ya. Bagaimana jangan sampai langsung beralih, karena itu potensi beban besar bagi bank. Ya, kalau dikategorikan sebagai lancar, mereka tidak perlu mencadangkan penghapusan ya. Kalau sampai dikategorikan bukan itu bisa tiba-tiba besar sekali cadangan yang harus disiapkan oleh bank. Nah itu yang saya kira salah satu isu penting kalau kita bicara dalam perbankan ya. Karena kalau isu yang lain dari segi likuiditas, dari segi profitabilitas ya, profitabilitas turun, tapi mayoritas bank itu masih membukukan laba ya, bukan rugi. Kita bicara mayoritas ya, bukan seluruh. Ya, industri perbankan juga mencatatkan laba walaupun tinggal berapa? Mungkin tinggal 50 atau kurang daripada tahun 2019 seperti itu. Baik, keoptimisan masih tetap ada ya Pak, dengan catatan ini kondisi juga mendukung, vaksinasi berjalan lancar dan pandemi COVID-19 juga terkendali di Indonesia. Baik, Pak Dodi, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi para pemirsa IDX Channel Pak Dodi. Sehat selalu, terima kasih Pak. Sama-sama Mas David, terima kasih. Ada Bapak Dodi Arifianto, ekonom perbankan Binus University. Dan pemirsa tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.